Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Susinovianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan materi kimia medisinal. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi kimia medisinal. Jadi, kimia medisinal itu adalah multidisiplin yang melibatkan banyak disiplin ilmu lainnya seperti biologi, fisika, matematika, kimia, farmakologi, kimia organik, biokimia, statistik, dan komputer. Lalu ada sejarah kimia medisinal. Pada zaman kuno itu obat telah dikenal pada masyarakat Hindu, Cina, Masyas, dan Mediterania. Salah satunya adalah cangsang yang terdapat alkaloid dan anti malaria. Lalu pada abad pertengahan, Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541 yang menggunakan antimoni dan garamnya dalam semua ramuan untuk menyembuhkan penyakit. Lalu pada abad 19, ilmu kimia ini berkembang pesat. Lalu mulai disusunlah herba farmakopea. Sintesisnya mulai berkembang, misalnya seperti asam asetat dan meta. Penemuan obat ini banyak mengeksplorasi sumber tanaman. Banyaknya dilakukan isolasi seperti morfin, emetin, dan kafein. Lalu mulai juga digunakan obat dari senyawa yang tunggal. Dan industri farmasi mulai berkembang pada abad 19 ini. Lalu pada abad 20, kimia sintetik berkembang pesat. Penemuan obat baru ini dengan pendekatan modern pada abad ke-20. Lalu di sini ada definisi obatnya sendiri. Jadi obat itu adalah setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Dan di sini juga ada istilah drug versus medis. Para ahli kimia medisinal ini tidak menyukai istilah drug karena drug ini mempunyai konotasi yang negatif. Para ahli kimia medisinal lebih menyukai menggunakan istilah medis. Lalu ada istilah bad drug versus good drug. Jadi obat yang baik ini adalah obat yang digunakan dalam pengobatan suatu penyakit. Lalu ada safe drug versus unsafe drug. Jadi obat yang aman ini adalah obat yang tidak menimbulkan efek samping. Lalu di sini ada obat versus racun. Jadi obat di sini itu mencakup molekul-molekul yang lain tidak digunakan sebagai obat seperti toksin dan racun. Jadi kedua kelompok senyawa ini umumnya ini tidak digunakan sebagai obat, namun dapat berinteraksi dengan tubuh dan menghasilkan respon biologis sehingga bisa disebut juga sebagai obat. Toksin ini adalah zat yang beracun yang dihasilkan oleh sel atau organisme hidup, sedangkan racun atau poison ini adalah setiap zat baik padat, cair maupun gas yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Lalu sebenarnya racun itu bisa menjadi obat dan obat juga sebenarnya bisa menjadi racun jika indikasinya tidak tepat. Lalu di sini ada beberapa contoh obat dan racun. Yang pertama itu ada alkohol. Alkohol itu merupakan obat yang banyak digunakan. Dosis terapinya ini sangat sulit untuk ditentukan. Lalu ada kafein. Kafein ini biasanya terdapat pada teh dan kopi. Kafein ini biasanya ada pada minuman sehari-hari. Kenyataannya, kafein ini dapat memberikan efek stimulan dan menimbulkan efek ketergantungan. Tapi kafein ini juga termasuk dalam salah satu obat. Yang ketiga ada penisilin. Penisilin ini pada awal penemuannya itu dianggap sebagai obat yang paling efektif dan aman. Tapi sekarang ini penisilin telah menyebabkan resistensi sejumlah bakteri. Lalu ada morfin. Morfin ini jenis analgesik yang sangat kuat. Namun efek sampingnya ini sangat serius seperti toleransi, depresi pernapasan, dan ketergantungan. Lalu ada arsenik. Arsen ini merupakan zat yang sangat beracun.
Namun turunan senyawanya ini berupa bisa sebagai anti kanker dan anti protozoa. Lalu ada bisa ular. Bisa ular ini sangat beracun, namun dapat menjadi titik awal penemuan ACE inhibitor. Lalu di sini ada kerja obat. Kerja obat ini dapat menghasilkan efek jika terjadi interaksi dengan target kerjanya. Target kerja obat ini dalam kimia medisinal dikaji pada level molekul. Interaksi ini terjadi melalui ikatan intermolekul. Target kerja obat ini dikaji pada level molekul karena dengan begitu kita akan benar-benar mengerti bagaimana obat bekerja. Target kerja obat umumnya berupa molekul protein seperti enzim, reseptor, dan protein transport. Lalu ada ikatan intermolekuler. Nah, ikatan ini berupa ikatan yang lemah antara molekul target dan obat. Ikatan ini dapat berupa ikatan ionik, ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, interaksi ion-dipol, dan interaksi van der Waals. Yang terakhir ada klasifikasi obat. Jadi klasifikasi obat ini berdasarkan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada berdasarkan efek farmakologisnya. Obat ini berdasarkan efek farmakologis yang dihasilkannya seperti analgesik, antipsikotik, antihipertensi, dan antibiotik. Yang kedua ada berdasarkan struktur molekulnya. Jadi senyawa obat yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan rangka strukturnya seperti nibiotik, beta-laktam, barbiturat, dan steroid. Lalu ada berdasarkan sistem targetnya. Jadi obat ini dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah obat tersebut mempengaruhi sistem target tertentu seperti obat sistem kardiovaskuler, obat sistem pernapasan, dan obat sistem endokrin. Yang keempat ada berdasarkan molekul targetnya. Jadi obat ini diklasifikasikan berdasarkan molekul target yang menjadi target kerjanya seperti antikolinesterase, agonis dopamin, dan antagonis dopamin. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.